Saya Tita Nanda, NIM 020 akan membahas mengenai film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi merupakan film yang diadaptasi dari novel karya Andrea Hirata dan rilis pada tahun 2008. Film yang disutradarai oleh Riri Riza ini berlatar waktu sekitar tahun 1970-an, menceritakan kisah nyata dari 10 anak kurang mampu dari kota Belitung, Sumatera, yang berusaha untuk mengejar cita-cita mereka dan bersekolah di suatu sekolah dasar dengan bangunan yang sudah hampir roboh. Dibimbing oleh 2 pengajar yang berdedikasi tinggi untuk mendidik anak-anak tersebut tanpa memikirkan upah atau honor yang mereka dapatkan. Film ini memiliki pesan moral yang cukup dalam untuk anak-anak, para guru, hingga pemerintah yang terkait dengan bidang pendidikan. Sejak penayangannya, film Laskar Pelangi sudah banyak menorehkan prestasi melalui penghargaan-penghargaan nasional maupun internasional. Tidak heran, karena film ini memang memiliki keunikan dan kental dengan budaya-budaya lokalnya, seperti penggunaan logat asli dari Belitung, Sumatera, kemudian ajaran-ajaran agama Islam yang banyak ditonjolkan, karena memang latar belakang sekolah adalah SD Muhammadiyah. Ada beberapa scene yang menarik perhatian saya. Yang pertama adalah scene di mana anak yang bernama Lintang harus menunggu seekor buaya lewat agar dia dapat melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Scene ini diulang beberapa kali, namun tidak menghilangkan substansi dari scene itu sendiri. Scene ini membuat saya takjub bagaimana seorang anak kelas 5 SD pada saat itu rela menempuh jarak yang cukup jauh dari rumah hingga ke sekolah, hanya dengan menggunakan sepeda untuk bisa bersekolah. Dan poin menariknya adalah ketika dia harus berhadapan dengan buaya itu tadi. Lintang harus menunggu buaya lewat sampai benar-benar masuk ke dalam air agar dia bisa lewat dengan aman. Bahkan ada scene di mana pada saat itu Lintang berpartisipasi dalam lomba cerdas cermat, tetapi dia sedikit terlambat karena buayanya tak kunjung masuk ke air dan berhenti di tengah jalan. Saya merasa scene ini dari awal sudah membawa pesan moral yang kuat bagi anak-anak, remaja maupun orang dewasa bahwa tidak ada alasan untuk bermalas-malasan dalam menempuh pendidikan dan juga pantang menyerah walaupun dihadapi rintangan yang besar, yang menurut saya digambarkan melalui seekor buaya yang selalu dihadapi oleh Lintang setiap ia berangkat sekolah. Scene lainnya yang membuat saya tertarik adalah ketika Ikal terpesona dan mulai jatuh cinta dengan anak pemilik toko langganan kapur sekolah yang bernama Aling, hanya karena melihat kuku dan jarinya yang menurutnya indah. Scene ini menurut saya unik karena didukung dengan efek-efek CGI seperti pantulan cahaya ketika diperlihatkan jari-jari Aling dan bunga-bunga yang muncul ketika memperlihatkan wajah gembira Ikal. Saya mengira bahwa film yang saya realis ini akan mengalir secara realistis juga tanpa menambah scene dengan efek-efek tersebut, namun ternyata ada. Menurut saya juga tidak aneh, justru menjadi menarik dan menggemaskan ketika efek tersebut disertakan di scene Ikal yang sedang kasmaran dengan Aling. Sebuah romansa polos yang dialami oleh anak kelas 5 SD. Scene menarik lainnya, di mana Ikal menjadi galau ketika mengetahui Aling pergi ke Jakarta. Suasana yang tiba-tiba menjadi sepi dan alat-alat di dalam toko berjatuhan dan menimbulkan suara gaduh, serta kapur yang hancur cukup menggambarkan perasaan Ikal yang sedang patah hati. Selanjutnya adalah scene yang menunjukkan adanya kesenjangan sosial ekonomi antara anak-anak SD Muhammadiyah dengan SDPN. SDPN dikenal sebagai SD yang unggul dan terpandang, sehingga fasilitas yang diberikan sekolah pun juga sangat layak. Akan mendapatkan 1 buah kalkulator. Berkebalikan dengan SD Muhammadiyah yang bahkan gedung sekolahnya harus disanggah menggunakan kayu besar agar tidak roboh, dan atap sekolah pasti bocor saat hujan datang. Ibu akan membacakan soal. 12 ditambah 4 dikali minus 5 sama dengan, ayo dihitung sekarang. Di beberapa scene diperlihatkan secara kontras antara keadaan siswa-siswi SDPN dengan SD Muhammadiyah. Scene-scene ini membuat saya prihatin ketika anak-anak kurang mampu harus mengalami dan mendapatkan sesuatu yang kurang layak daripada mereka yang lebih mampu. Padahal, keduanya sama-sama memiliki hak untuk menempuh pendidikan. Tetapi di lain sisi, saya juga salut terhadap anak-anak Laskar Pelangi ini karena walaupun keadaan mereka kurang menguntungkan, tetapi mereka dengan percaya diri dan semangat tinggi untuk terus belajar, bahkan dapat mengalahkan perwakilan dari SDPN di lomba cerdas cermat dan menjadi juara 1.
Yang terakhir adalah terkait dengan teknik shootnya. Yang menjadi perhatian saya adalah bahwa film ini selalu menggunakan angle yang cukup rendah. Hal tersebut karena di sini fokus utama adalah anak-anak. Sehingga sutradara film ini mencoba untuk menyamakan posisi jangkauan mata dari sudut pandang anak-anak. Menurut saya, hal ini juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri pada film ini. Sehingga emosi yang dirasakan anak-anak tersebut terasa tersampaikan, terasa mengena di hati karena kita sebagai audiens atau penonton merasa sejajar dengan anak-anak tersebut, merasa menjadi bagian dari mereka. Beberapa scene seperti berikut menunjukkan bahwa teknik shoot tersebut ditonjolkan. Berikut tadi adalah ulasan saya mengenai film Laskar Pelangi ini. Pesan-pesan yang disampaikan begitu banyak dan sangat menyentuh, seperti pantang menyerah, semangat belajar, kebersamaan, ketaatan pada ajaran agama, dan tidak baik melihat hanya dari penampilan saja. Selain tentang pendidikan dan anak-anak, film ini juga mengangkat isu-isu seperti kesenjangan sosial ekonomi, stereotip pada anak-anak kurang mampu, dan keterbelakangan mental. Banyak yang saya pelajari dan sadari setelah menonton film ini, sehingga film ini sangat recommended untuk ditonton semua kalangan. Sekian dari saya dan terima kasih.